Hai Kak Susan. Hai Kak Jeffrey. Halo adik-adik. Wah, adik-adiknya pastinya sudah siap untuk memuji Tuhan. Pastinya dong Kak Jeffrey. Ayo adik-adik, mari kita beribadah Sama-sama. Selamat beribadah. Selamat beribadah. Andrew, kenapa kamu tidak mengerjakan tugas yang diberikan gurumu? Tenang Mama, deadline-nya masih seminggu lagi. Sekarang aku mau main Roblox dulu ya. Ma, internetnya kenapa dong ya? Tenang Andrew, masih seminggu lagi baru on. Sekarang, Mama mau masak dulu ya. Adik-adik, sebagai pelajar, tugas utama kalian adalah belajar. Maka kalian tidak boleh menyia-nyiakan waktu belajar yang sudah diberikan, baik di sekolah, di tempat les, maupun di rumah. Betul banget Kak Jeffrey. Tujuan adik-adik belajar adalah untuk menambah pengetahuan dan meningkatkan kepandaian, bukan malah menambah beban kalian. Maka dari itu seharusnya belajar menjadi hal yang menyenangkan untuk adik-adik semua. Nah, sekarang kita hendak memuji Tuhan. Adik-adik di rumah dan adik-adik semuanya dimanapun adik-adik berada, sebelum kita memuji Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus buat penyertaan dan kasih setia Tuhan kepada setiap kami. Hari ini kami kembali ada untuk memuji Tuhan. Kami tahu itu semua karena kasih dan pemeliharaan Tuhan atas kami Bapa. Kiranya Engkau yang pimpin ibadah kami Bapa, mulai dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biarlah setiap apa yang kami lakukan, biarlah hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami anak-anak-Mu siap memuji dan memuliakan nama Tuhan. Yang siap memuji dan memuliakan nama Tuhan, sama-sama Kak Jeffrey katakan, Amin. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja,
Adik-adik, yuk kita ambil Alkitab kita, catatan kita, dan jangan lupa persiapkan hati, telinga, dan pikiran kita, karena sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Yesus adalah anak Allah dan juga penyelamat dunia ini. Yesus lahir di kota Bethlehem di sebuah kandang domba karena saat itu semua kamar penginapan sudah penuh. Setelah Yesus lahir, ibunya Maria dan suaminya Yusuf membawa Yesus ke Bait Allah di Yerusalem. Di situ ada seseorang bernama Simeon. Simeon sangat mencintai Allah. Allah sudah memberitahukan kepadanya bahwa ia akan bertemu dengan Sang Juru Selamat sebelum meninggal. Ketika Maria dan Yusuf sampai di Bait Allah, Simeon ada di sana. Ketika Simeon melihat Yesus, dia menggendongnya dan memberkatinya. Simeon tahu bahwa itu adalah anak yang dijanjikan oleh Allah yang akan menyelamatkan manusia. Maria dan Yusuf heran mendengar apa yang dikatakan Simeon tentang Yesus. Di Bait Allah itu juga ada seorang ibu yang bernama Hana. Hana melihat bayi Yesus yang digendong oleh Simeon dan mendengar apa yang dikatakan Simeon. Lalu Hana pun berterima kasih dan memuji Allah dan memberitahukan semua orang bahwa Sang Juru Selamat telah datang. Semuanya selesai seperti yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan. Setelah itu, Maria dan Yusuf pun pulang ke Nazaret. Yesus bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Tuhan Yesus sangat taat, selalu belajar pada Papa Yusuf dan Mama Maria. Setiap tahun, orang tua Yesus dan Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus berumur 12 tahun, mereka pergi ke perayaan itu sesuai kebiasaan. Setelah perayaan itu selesai, Maria dan Yusuf kembali ke rumah di Nazaret. Ketika mereka berjalan pulang, mereka sadar bahwa Yesus tidak bersama dengan mereka. Maria dan Yusuf kembali ke Yerusalem mencari Yesus. Mereka mencari Yesus kemana-mana, tetapi tidak menemukan Yesus. Setelah 3 hari lamanya, mereka menemukan Yesus di dalam Bait Allah. Yesus sedang duduk di tengah-tengah guru agama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Ketika Maria dan Yusuf melihat Yesus, mereka berkata, "Nak, mengapa kau lakukan seperti ini? Kami sudah mencarimu kemana-mana." Dan Yesus membalasnya, "Mengapa Papa dan Mama mencari aku? Apakah Papa dan Mama tidak tahu bahwa aku harus berada di rumah Bapakku?" Orang tua Yesus tidak mengerti apa maksud dari perkataan Yesus. Lalu, Yesus pulang bersama-sama dengan orang tuanya ke Nazaret. Yesus selalu taat kepada orang tuanya. Setiap anak Yahudi sudah mulai belajar sejak usia 5 tahun. Papa mama mereka yang mengajarkan segala hal agar mereka mengerti. Di samping belajar di sekolah, Yesus diajar oleh papanya Yusuf. Pada zaman Tuhan Yesus nih Kak Jeffrey, anak-anak yang berusia 13 tahun diizinkan untuk mengikuti upacara atau acara-acara orang dewasa di Bait Allah. Itu sebabnya Tuhan Yesus bersama mama papanya pergi ke Bait Allah nih Kak Jeffrey. Yesus merupakan seorang anak yang pandai. Ia tidak berbicara dan tidak bertanya jawab kepada orang-orang yang tidak mengerti apa-apa. Ia berada di tengah-tengah alim ulama. Alim ulama adalah orang yang mengerti dan mendalami kitab suci pada saat itu. Mereka sepanjang hidupnya belajar tentang kitab Taurat. Bahkan ketika ditanya, Yesus bisa memberikan jawaban yang membuat semua orang di sana terheran-heran akan kecerdasannya. Yesus pun semakin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Tuhan Yesus memberikan teladan penting dalam proses belajar mengajar. Yesus melakukan ini supaya ketika dewasa nanti Kak Jeffrey, dia siap untuk melakukan semua tugas yang diberikan oleh Allah Bapa kepadanya. Ma, aku sudah selesai mengerjakan tugasnya. Aku tidak hanya mengerjakan tugas minggu depan saja, bahkan 2 tugas lain juga sudah selesai. Andrew, Mama tidak melarang kamu bermain. Mama mau kamu jangan pernah menunda waktu belajar ataupun tugas yang diberikan. Kalau kamu salah mempelajari tugas yang diberikan, maka kamu akan menyesal seminggu karena tidak boleh bermain. Sedangkan kalau kamu malas belajar, kamu akan menyesal setahun karena kamu tidak naik kelas. Oke adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Nah, sekarang waktunya kita untuk Ayat hafalan. Ayat hafalan kita terambil di dalam kitab Mazmur 119
ayat 73. Tanganmu telah menjadikan aku dan membentuk aku. Berilah aku pengertian supaya aku dapat belajar perintah-perintahmu. Nah, adik-adik, kita juga sudah menghafalkan ayat hafalan kita hari ini. Nah, sekarang ada pertanyaan dari Kak Jeffrey dan Kak Susan. Pertanyaan pertama dari Kak Jeffrey. Pada usia berapa tahunkah Tuhan Yesus diajak oleh orang tuanya pergi ke Bait Allah? Pada usia berapa ya Kak Iya, Jeffrey? adik-adik yang mendengarkannya pasti tahu jawabannya. Lalu pertanyaan yang kedua dari Kak Susan, apa tugas utama kita sebagai pelajar dan bagaimana kita bisa melaksanakan tugas tersebut? Kira-kira apa ya jawabannya Kak Jeffrey? Nah, adik-adik yang sudah tahu jawabannya, ayo kirimkan jawaban adik-adik ke Instagramnya DNA Kids dan WhatsApp grupnya DNA Kids. kakak-kakak tunggu ya. Nah adik-adik, yuk kita ambil peralatan kita karena sebentar lagi kita akan beraktivitas. Shalom adik-adik, apa kabar? Kembali bertemu dengan Kak Ardian yang akan memimpin kalian beraktivitas hari ini. Seperti biasa, sebelum mulai, kita akan cek bahan-bahan yang sudah Papi Mami siapkan. Bahan kelas besar, 2 buah roll tisu, 1 buah roll yang lebih tinggi dan lebih kecil. Potongan kardus ukuran 15 x 15 cm. Origami warna biru, hijau, coklat, dan kuning. Pen marker warna hitam dan merah. Lem fork double tip buffalo warna kuning. HVS warna pink. Lem tembak. Tempelkan double tip di roll tisunya seperti ini. Lalu kita potong origami warna kuning ya. Lebarnya sama dengan roll tisu ini ya. Ini kita sekarang buka double tipnya. Nah, ini ditempel. Ini ditutup semua ya. Tutup menggunakan lem di sini. Nih, kasih lem atau double tip di sini ya. Pastikan semua tertutup warna kuning. Nah, kalian buat yang sama untuk roll tisu yang satu lagi dengan roll yang lebih tinggi ini. Jadi semua harus tertutup warna kuning. Kardus yang 15 cm tadi tempelkan double tip di sekelilingnya. Nanti ini kita gunting ya. Guntingnya juga seukuran ini. Oke, jangan lebih jangan kurang. Nanti kita buka double tipnya ini, kita mau tempelkan origami hijaunya di sini. Seperti ini jadinya. Origami yang warna biru kita potong jadinya seperti ini. Masing-masing lebarnya 4 cm ya. Nah, kita butuh 2 pola ini. Lalu dikasih gunting ke dalam seperti ini dengan gunting segitiga seperti ini ya. Lalu bagian warna biru yang lainnya kita gunting di bagian belakangnya. Kotak kecil aja seperti ini. Bagian belakangnya kalian buat pola. Nih, polanya seperti ini. Ambil origami coklat, lalu kita buat pola seperti ini di balik origami warna coklatnya. Nah, yang pola ini kalian gunting sesuai pola ya. Nah, dari buffalo kuning kalian buat pola seperti ini. Dari HVS pink buat pola seperti ini ya. Nah, ini origami biru yang kita potong tadi, kita tempel double tip di belakangnya ya. Lalu kita buka nih. Nah, nempelnya posisinya di bagian segitiga ini di bawah ya. Waktu nempelnya ditarik biar nggak berlipat di tengah. Buat duanya seperti ini. Nah, kita mau lem roll tisu ini di kardus ya. Posisinya seperti ini adik-adik ya. Kita gunakan lem tembak, lalu rekatkan seperti ini. Tempelkan potongan origami coklat tadi seperti ini ya ke rollnya. Gunakan lem fork. Oke, karton kuning tadi kita tempel potongan origami birunya jadi mata sama jadi tanduknya. Ya, giraffe ini pakai spidol hitam dan spidol merah tadi ya. Nah, yang ini pakai potongan HVS pink tadi untuk mulutnya. Oke, tempel jadi kepala giraffe-nya seperti ini. Terakhir kalian tempel kepalanya di atas. Lalu kalian bisa isi dengan alat tulis sebagai tempat pensil, pulpen, dan sebagainya. Jangan lupa fotokan hasil karya kalian dan kirimkan ke nomor WhatsApp di bawah ini. Sekian aktivitas hari ini. Kita kembali bertemu minggu depan dengan aktivitas yang lainnya. Sampai jumpa.
Mama, buatkan schedule belajar anak untuk memasuki tahun ajaran baru. Buatlah senyaman mungkin hingga anak tertarik untuk belajar. Dan jangan lupa, ada reward untuk mereka yang disiplin dalam belajar. Sampai bertemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Waktunya kita untuk memberi adik-adik. Nah, di layar handphone adik-adik dan di layar TV adik-adik ada QR code. Minta tolong sama papa mama untuk scan QR code tersebut untuk memberikan persembahan. Sebelum kita memberikan persembahan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk ibadah online hari ini. Sekarang kami ingin memberikan persembahan. Tolong Tuhan Yesus berkati tangan orang-orang yang akan memberi. Dan juga agar persembahan ini dapat digunakan untuk memperluas kerajaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Tuhan Yesus, terima kasih untuk ibadah online hari ini. Sekarang kami ingin doa syafaat. Tolong Tuhan Yesus, berkati gembala kami Pak Niko dan juga Pak Samuel. Sertai mereka terus ya Tuhan, dan berikan mereka kesehatan beserta keluarga mereka. Kami juga ingin berdoa untuk Presiden kami Pak Joko Widodo, beserta wakil dan menteri-menterinya. Agar Kau berikan mereka kebijaksanaan dan hikmat untuk memimpin negara kami Indonesia. Kami juga ingin berdoa untuk Indonesia, negara kami, agar segera bebas dari COVID-19. Dan juga kami ingin berdoa untuk kakak-kakak sekolah minggu, agar Kau selalu berikan mereka kesehatan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Diberkatilah setiap apa yang adik-adik lakukan. Biarlah sukacita, damai sejahtera yang senantiasa melingkupi adik-adik sampai Tuhan datang untuk kedua kalinya. Adik-adik yang percaya katakan, amin. Adik-adik, ibadah kita hari ini sudah selesai.
Benar sekali Kak Susan. Pastinya adik-adik yang sudah mendengarkan firman Tuhan sudah tahu dong firman Tuhan hari ini mengajarkan kita untuk terus dan rajin untuk kita belajar. Tapi adik-adik, meskipun ibadah kita hari ini sudah selesai, jangan bersedih karena kita akan ketemu lagi di minggu depan. Happy Sunday, God bless you. Dadah. Bye-bye.